Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dalam pelajaran sejarah ya. Kali ini kita akan bahas tentang contoh soal ya. Contoh soal persiapan latihan ujian sekolah yang minggu depan kalian akan melaksanakan latihan ujian sekolah. Nah, soal yang sudah Bapak share ya di LMS minggu yang lalu, hari ini kita bahas ya. Silakan yang belum di-download di LMS-nya silakan di-download, kemudian perhatikan pembahasannya pada pertemuan kali ini. Oke, kita bahas langsung nomor pertama ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Memiliki tujuan, memiliki metode, kemudian nomor 3 pemikiran yang rasional, 4 sistematis, dan yang kelima kebenaran yang objektif. Dari data di atas yang berkaitan dengan ciri-ciri sejarah sebagai titik-titik. Oke, jadi ini ada beberapa ciri. Nah, ciri-ciri dari 1 sampai 5 ini merupakan ciri-ciri sejarah sebagai apa. Ini ada tujuan jelas ya, kemudian metode, pemikiran yang rasional atau bersifat empiris, ya, berdasarkan pengalaman langsung atau pengalaman lapangan. Berarti dia tidak fiktif. Kemudian sistematis, kemudian kebenarannya objektif, berarti ada data. Ya. Satu lagi ada teori. Maka kalau berkaitan dengan ciri-cirinya ada metode, kemudian sistematis, ya, kemudian dia rasional, maka ini adalah ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Oke, baik, benar ya. Oke, sekarang nomor 2. Sejarah memiliki unsur yang dapat membentuk sejarah itu sendiri. Unsur yang terdapat dalam sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga antara unsur yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Unsur yang tidak terdapat dalam sejarah adalah, yang tanyakan adalah unsur-unsur dalam sejarah. Nah, unsur yang tidak terdapat itu ruang. Ruang itu bagian dari sejarah ya. Ada unsur dari sejarah itu ada ruang, waktu, kemudian ada tempat, kemudian ada objeknya yaitu manusia. Maka yang tidak termasuk unsur sejarah di sini itu adalah yang metode. Karena metode ini masuk ke soal nomor 1 terkait dengan ciri sejarah sebagai ilmu. Oke, baik ya. Jadi jawabannya D ya. Nomor 3. Nah, ini ada gambar perang Diponegoro ya, atau disebut dengan perang Jawa. Agar kisah sejarah tentang peristiwa tersebut bermakna, maka harus disusun sesuai dengan urutan dari awal kejadian. Nah, garis bawahi dari awal kejadian diurutkan. Hal ini disebut dengan istilah kemarin ya, minggu lalu kita sudah pernah bahas, ada istilah periodisasi, kronologi, sinkronik, kemudian diakronik kemarin. Maka diurutkan sesuai dengan urutan waktu kejadian itu adalah kronologis. Oke, jadi kalau periodisasi kemarin ada pembawakan sejarah. Kalau sinkronik ya memanjang dengan waktu kemarin. Sudah jelas ya. Kemudian ada lawannya diakronik. Kemudian empiris itu pengalaman lapangan. Kalau kronik itu adalah catatan perjalanan. Ya, kronik itu adalah catatan perjalanan. Ini adalah istilah yang memang berkembang, ya, memang ada pada dinasti-dinasti di Cina. Mereka menyebutnya adalah kronik. Di kronik itu sebagai jenis catatan perjalanan, gitu ya. Nomor 4. Selain ruang, waktu juga merupakan unsur lain yang penting dalam sejarah. Waktu menjadi unsur dan konsep penting dalam sejarah karena jawabannya apa? Ya, karena sejarah manusia berlangsung dalam waktu tertentu. Ini cukup jelas ya. Kemudian nomor 5. Memahami peristiwa sejarah, maka kita dihadapkan pada kemampuan berpikir diakronis dan sinkronik. Kita dapat bandingkan kedua konsep berpikir tersebut berupa berpikir sinkronik merupakan cara berpikir khas dalam sejarah. Sinkronik itu ciri khas ya ilmu IPS ya. Sedangkan diakronik cara berpikir khas dalam ilmu sosial, kebalik ya. Berpikir sinkronik mementingkan perkembangan kejadian, sedangkan berpikir diakronik memperluas ruang. Kebalik juga ya. Sinkronik itu tuh yang memperluas ruangnya yang luas, sedangkan yang namanya diakronik itu ya mementingkan perkembangan kejadiannya, latar belakang kejadian itu. Nah, yang C berpikir sinkronik mementingkan struktur, sedangkan diakronik mementingkan proses. Kan? Sinkronik mementingkan struktur ya. Kemudian sedangkan diakronik itu mementingkan proses. Oke, dia lebih ke struktur, nah ya karena vertikal kemarinnya sifatnya. Sedangkan kalau yang namanya diakronik itu diakronik itu vertikal, sedangkan sinkronik itu horizontal ya, prosesnya. D. Berpikir sinkronik memperluas ruang dalam suatu peristiwa.
sedangkan diakronik memanjang dalam waktu. Ya, benar ya. Oke, ini benar. Nah, kita lihat lagi yang E. Yang E. Berpikir sinkronik bersifat melebar, sedangkan diakronik mementingkan struktur dalam prosesnya. Bersifat melebar, mementingkan struktur dalam prosesnya. Oke, ini kurang tepat ya, sama dengan C. Nah, sekarang nomor 5 itu jawabannya yang paling benar adalah yang D. Baik ya. Sekarang nomor 6. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Manakah yang merupakan faktor pendorong terjadinya perubahan? Oke, perubahan sosial itu, yang pertama itu masyarakatnya yang jelas terbuka kan gitu ya. Mau menerima perubahan, kemudian ciri-ciri berikutnya itu terjadi pada masyarakat mayoritas itu masyarakat yang majemuk atau masyarakat yang heterogen ya. Kemudian orang yang menghargai orang lain, karya orang lain. Kemudian munculnya penemuan baru. Itu adalah yang melatar belakangi, yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, sedangkan kalau yang menghambat ya sikap masyarakat yang primitif di ini orang yang kolot, orang yang tidak mau berubah. Ada sesuatu yang baru, dia takut dengan ada perubahan itu, khawatir sehingga dia menutup diri. Itu masyarakat yang primitif. Ya, kemudian berikutnya ya pengetahuan yang terbelakang gitu ya. Pengetahuan masyarakat yang terlambat itu juga mempengaruhi. Kemudian masyarakat yang homogen. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah pendorong perubahan sosial, maka jawabannya adalah ya yang merupakan ya. Apa jawabannya? Nomor 6 C ya. 2, 3 dan 4. Oke ya. Nomor 7. Gambar di atas menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan yang bersifat nomaden. Hal ini dikarenakan ini gambar masyarakat sedang berburu ya, sehingga makanan mereka itu ya, kalau kehidupan mereka mencari makanan itu bersifatnya nomaden. Kenapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka masih tergantung dengan alam. Artinya untuk mencari daerah yang menyediakan kebutuhan hidupnya. Ya. Nomor 8 sekarang. Nomor 8, penemuan arkeologis menunjukkan bahwa Pithecanthropus erectus, Homo sulensis dan Homo wagekensis hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan pada masa Paleolitikum. Manakah hal berikut yang termasuk ciri kehidupan zaman Paleolitikum? Paleolitikum itu zaman pertama ya, masyarakat praksara, ada zaman Paleolitikum, yang kedua itu zaman Mesolitikum, kemudian ada zaman Neolitikum, yang berikutnya ada zaman Megalitikum, dan ada zaman logam. Nah, zaman Paleolitikum karena paling awal berarti menggunakan alat-alat yang masih kasar, dan karena masih kasar dan baru, artinya mereka menggunakan alat dari batu yang disebut dengan kapak genggam itu. Nah, kalau pada masa Mesolitikum, dia batu masih ada yang namanya dari batu Mesolitikum kapak genggam juga, namun dia sudah lebih halus dan sudah mengenal tulang gitu ya. Maka zaman Paleolitikum ini berkaitan dengan alat-alat dibuat dari batu yang masih kasar. Oke. Nah, nomor 9 ini ada relief. Ya, relief perahu bercadik. Gambar di atas menjadi petunjuk tentang budaya bahari nenek bangsa Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Relief tersebut terdapat pada candi yang gampang ya, Borobudur. Ini adalah paling bawah itu ada relief candi Borobudur. Selain gambar-gambar yang lain. Kemudian di bawah ini merupakan hasil kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar dan bermotif. Ini ada 5. Kebudayaan tersebut merupakan peninggalan zaman nggak asing ya, menhir, dolmen terkait dengan peninggalan pada masa Megalitikum. Menhir ini batu tegak ya untuk tempat mereka beribadah. Sedangkan dolmen, menhir ini yang mereka sembah ya. Dolmen itu meja batu, tempat menaruh sesaji. Kalau keranda ya. Kemudian ada kubur batu. Kubur batu ini ada dua. Yang pertama ada waruga, yang kedua sarkofagus. Waruga ini berbentuk kubus atau persegi, sedangkan sarkofagus itu berbentuk lonjong atau lesung. Dan umumnya kalau dia sarkofagus itu punya tutup. Kalau waruga itu jarang. Karena ketika ditemukan ya yang besar yang ditemukan itu sarkofagus itu banyak tutup semua. Nah, yang terakhir nomor 5 itu kulian berunda. Ya, tempat lapangan tempat mereka beribadah ya, gundukan-gundukan tanah ya seperti candi lah. Ya, bahan dasarnya seperti itu. Oke, nomor 11. Integrasi budaya masa Hindu-Buddha dan Islam menunjukkan budaya Indonesia bukanlah penerima yang fasik,
Terjadi upaya seleksi tanpa perlu merendahkan apalagi mengucilkan budaya nenek moyang yang sebelumnya. Proses ini lebih merupakan hasil dari titik-titik. Ya. Seleksi tanpa perlu merendahkan atau meninggalkan. Jadi mereka mengambil sesuatu yang baru, ya, kemudian kombinasikan dengan yang sekarang yang mereka punya tanpa mereka meninggalkan apa yang mereka punya. Itu adalah konsep dari akulturasi budaya. Ya, jadi mereka tidak meninggalkan A plus B jadinya AB. Tapi kalau A plus B jadinya C, itu asimilasi. Oke, ya. Oke, next, nomor 12. Salah satu faktor yang menyebabkan kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak diterima begitu saja oleh masyarakat Indonesia adalah adanya lokal genius, yaitu titik-titik. A. Kemampuan suatu bangsa untuk mengembangkan kebudayaan asing hingga berbeda bentuknya. Kecakapan suatu bangsa untuk memiliki kebudayaan asing yang belum menjadi kepribadian bangsa. Kemampuan suatu bangsa untuk menyerap pengaruh asing dan manfaatnya demi mencapai kemajuan. Kemampuan suatu bangsa untuk mengambil alih kebudayaan asing sehingga menjadi bagian dari kebudayaan sendiri. Artinya dia mengambil mentah-mentah kalau yang B. Yang E, kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan mengolahnya sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi jawabannya ya yang E. Jadi memfilter satu yang E ambil kemudian disesuaikan dengan kepribadian bangsa, kemudian dikombinasikan jadi sesuatu yang baru tapi tidak meninggalkan nilai-nilai atau dasar-dasar budaya yang sudah ada. Yang sesuaikan dengan kepribadian bangsa. Maka jawabannya nomor 12 itu yang E. Ya. Nomor 13 sekarang. Perhatikan budaya dan tradisi masyarakat di bawah ini. Ada selamatan orang meninggal, gerebek maulid, kemudian tradisi ngaben, sesajenan, dan yang terakhir itu pemakaman. Pertanyaannya, bangunan di atas merupakan peninggalan kehidupan masyarakat Indonesia yang telah mengalami proses akulturasi dari masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam yang sampai saat ini masih tampak dan dapat kita lihat atau saksikan diantaranya ditunjukkan oleh nomor. Jadi ada proses akulturasi antara Hindu, Buddha, dan Islam, ya, dan masa praaksara, dan sampai sekarang tradisi itu masih ada. Selamatan orang meninggal, ada nggak selamatan orang meninggal? Ya, orang meninggal kan doa malamnya, yasinan itu selamatan, ya, berkah. Beliau apa? Memberikan besek dan sebagainya itu berkat. Sebagainya yaitu untuk ya, doa bagi orang meninggal. Itu adalah selamatan, ya, selamatan orang meninggal. Kalau yang kedua, gerebek maulid. Gerebek maulid ini yang paling besar itu upacaranya atau acaranya ini di Keraton Jogja, ya. Kita lihat pada di TV itu apa? Ketika pelaksanaan hari memperingati mau kelahiran Nabi itu ada gerebek maulid. Ini ada, ya. Kemudian tradisi ngaben. Ngaben ini hanya Hindu, ya. Kemudian sesajen. Sesajen ini ada Hindu, ada masa praaksara, ada di dolmen. Kemudian Islam juga masih berkembang saat ini, ya. Kemudian pemakaman tidak ada, bukan pemakaman sebenarnya tapi makam. Ya, makam itu dibuat semacam ada yang namanya kijing. Kijing itu dibuat gundukan, ya, agak tinggi ataupun dia semacam ada rumah-rumah kecil ditutup seperti rumah. Itu namanya kijingnya. Itu pun akulturasi pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Kristen. Nah, yang terkait dengan kombinasi dari praaksara Hindu, Buddha, dan Islam itu tadi ada 1, kemudian 2, kemudian 4. Jadi jawabannya yang E. Sekarang nomor 14. Pada saat perkembangan agama Islam di Pulau Jawa, masjid sebagai tempat peribadatan juga tidak terlepas dari pengaruh akulturasi kue Hindu Islam. Salah satu masjid yang terkenal mempunyai corak akulturasi Hindu Islam adalah masjid, ya, ini nggak asing, ya, Masjid Kudus. Menaranya itu dari candi, ya. Kemudian nomor 15. Perhatikan data berikut. Diawali dari kota Lisbon, dipimpin oleh Bartolomé Dias, melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Hal tersebut di atas menunjukkan pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Kuncinya ini Lisbon kan ada di Portugis, ya. Penjelajah pertama dilakukan oleh Portugis di Indonesia. Itu, ya. Nah, selanjutnya nomor 16, ya, ini ada tokoh pada gambar di atas adalah orang Belanda. Ada penjelasannya. Pertama yang melakukan pelayaran ke Indonesia dan mendarat di Banten. Jadi orang pertama yang mendarat di Banten orang Belanda itu namanya Cornelis de Houtman. Itu, ya, orang pertama. Kemudian 17. Ketika menduduki Indonesia, Jepang menerapkan sistem autarki. Maksudnya adalah
ini materi kelas 11 pernah Bapak jelaskan sistem autarki di orang Sengketa Jepang. Ini berkaitan dengan masyarakat itu diminta untuk memenuhi, bukan diminta aja, tapi wajib memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi artinya tanpa disubsidi pemerintah Jepang, tanpa dibantu oleh pemerintah Jepang dan sebagainya. Itu yang namanya sistem autarki, bahwa masyarakat Indonesia, rakyat itu ya hidupnya itu ditanggung oleh diri dia sendiri. Maka jawabannya itu yang B. Maka Jepang lebih menderita di Indonesia pada masa depan Jepang dibandingkan dengan Belanda. Nomor 18. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sebagian besar pemimpin organisasi pergerakan nasional dipenjara atau dibuang ke daerah lain. Ternyata, langkah sebaliknya justru ditempuh oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Mereka membebaskan para pemimpin pergerakan Indonesia dan mengakomodasinya dalam organisasi putra. Nah, tujuan Jepang memberlakukan kebijakan ini adalah, jadi kalau pada masa Belanda itu semua pimpinan yang dianggap mempengaruhi masyarakat itu ditahan, kalau pada masa Jepang justru mereka dibebaskan, justru mereka diberikan jabatan sebagai pemimpin organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Salah satunya itu putra atau pusat tenaga rakyat. Nah, tujuan yang dilakukan oleh Jepang ini adalah titik-titik. Jawabannya 18. Menarik simpati dari masyarakat Indonesia, ya. Nomor 19 sekarang. Berdasarkan data di atas, yang tidak termasuk ciri-ciri perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah sebelum lahirnya kesadaran nasional. Kesadaran nasional itu ditandai tahun 1908 dengan lahirnya Budi Utomo. Maka lahirnya Budi Utomo itu dianggap sebagai awal mula pergerakan nasional. Karena apa? Karena sifatnya tidak hanya yang tadinya perjuangannya bersifat daerah, kemudian yang namanya ciri kedaerahan itu sifatnya dia untuk kepentingan daerah masing-masing. Kemudian ada pimpinnya itu biasanya karismatik, ya, pimpinnya itu karismatik. Kemudian kalau pimpinnya ditangkap, perlawanan selesai. Diponegoro, Imam Bonjol, Antasari dan sebagainya pada tahun 1800-an, ketika mereka ditangkap, ketika mereka meninggal, ya dibunuh, selesai perlawanannya. Nah, setelah itu muncullah pergerakan nasional, jadi mulai berubahlah paradigmanya, ya, bahwa yang namanya perlawanan tidak hanya melalui senjata, tapi bisa melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, ini ya. Nah, jadi ciri-ciri yang melawan penjajah sebelum lahirnya kesadaran nasional ditunjukkan oleh nomor, tapi yang tidak termasuk ciri perjuangan Indonesia melawan penjajah sebelum kesadaran nasional itu muncul. Ya. Jadi bersifat lokal, bergantung pada pemimpin, ya, mudah dipersatukan untuk melawan penjajah, kemudian mudah dipecah belah, iya, perlawanan mengandalkan kekuatan senjata, iya. Jadi yang bukan perlawanan sebelum 1908, sebelum adanya kesadaran pergerakan nasional, itu adalah yang C, mudah dipersatukan untuk melawan yang C? Iya benar ya, untuk melawan penjajah. Nomor 20. Pengaruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah memperkuat, tujuan Sumpah Pemuda itu terkait dengan memperkuat semangat dan tekad atau persatuan khususnya pemuda ataupun masyarakat Indonesia yang dipelopori oleh para pemuda. Jadi jawaban nomor 20 itu adalah yang A. Oke ya. 21. Belanda banyak ikut campur dalam urusan pemerintah lokal. Keadaan demikian berdampak pada semakin bergantungnya penguasa pribumi pada kekuasaan asing. Sehingga kebebasan penguasa pribumi dalam menentukan kebijakan itu semakin menipis, semakin berkurang. Ya. Dan salah satu contohnya, Belanda itu termasuk ikut campur dalam urusan kerajaan. Pada waktu itu yang berdampak besar itu kerajaan Mataram, Islam. Makanya sampai saat ini ya kita ketahui Kerajaan Mataram itu pecah ya. Ada keraton Jogja sama keraton Surakarta gitu ya. Nah, nomor 22 selanjutnya, pelaksanaan kegiatan politik balas budi atau politik etis pada tahun 1900-an secara tidak langsung membawa pengaruh bagi perubahan pola perlawanan rakyat terhadap praktek penjajahan barat. Kaum cendekiawan yang lahir dari kegiatan politik etis telah berperan menjadi perintis perlawanan rakyat melalui cara titik-titik. Nomor 22 jawabannya
munculnya semangat nasionalisme dengan dibuktikan munculnya gerakan organisasi modern, ya. Dan nomor 23 ini adalah bacaan teks proklamasi. Kalimat terakhir dalam teks proklamasi yang dibacakan merupakan bentuk pernyataan. Kalimat terakhir ya, di paragrafnya, bukan yang terakhir ini ya tanda tangan. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Tapi kalimat terakhir dari pernyataannya itu berkaitan dengan terkait dengan pengalihan kekuasaan. Oke. 24. Penyebab tingginya angka inflasi setelah kemerdekaan Indonesia adalah jadi masih ingat mungkin Jepang ketika sebelum mereka pergi dari Indonesia, ya mereka mengeluarkan 3 miliar mata uang Jepang ya supaya di masyarakat itu terjadi inflasi atau beredarnya mata uang yang tidak terkendali gitu ya. Maka jawabannya itu yang D. Sedangkan sebelum Jepang pun itu ada mata uang The Japanese Bank sama mata uang Belanda ya. Jadi ada mata uang The Japanese Bank, kemudian ada yang namanya mata uang Belanda itu sendiri sebelumnya. Kemudian muncul ada mata uang Jepang. Jadi sudah ada 3 mata uang ya. Sehingga terjadilah merosot ekonomi bangsa Indonesia. Nah, nomor 25, tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia adalah tindakan terkait dengan bidang ekonomi pada awal merdeka di Indonesia dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penataan ekonomi baru yang sesuai dengan iklim Indonesia merdeka. Makanya nanti ada yang namanya gerakan ekonomi banteng itu untuk mengubah pola bahwa kita sudah merdeka, tidak penjajahan lagi, maka konsep ekonomi yang dibangun ya itu terkait dengan konsep ekonomi nasional ya, bukan ekonomi penjajah. Kalau penjajah ya semuanya diperintah, semuanya diberi, harus dilaksanakan, ada pengawasnya. Tapi kalau ini masyarakat dibebaskan membangun untuk kemajuan bersama. Ya, ini nomor 25. Untuk nomor 26 kita lanjut di video selanjutnya ya, biar tidak terlalu banyak. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.